Hai guys, welcome back again, it's me Angelika. So, udah lama banget aku nggak bikin video kayak gini. Dan ini adalah video Q&A yang udah lama banget ditunggu-tunggu. Dan teman-teman pada nanya kayak, Ci ini kayak gimana sih Ci, cara apply-nya gimana sih Ci, cara gimana dapat S2 secara free. Dan masih banyak pertanyaan lagi. Anyway, untuk saat ini aku baru aja lulus dari SHAPL, Shanghai University of Political Science and Law. Tadadada. Ini terus ada satu lagi, yaitu 研究生学位证书. Tadang, ini masih ada lapisannya gitu guys. Tuh. Dan ini cuman ada satu, kata lotionnya harus disimpan dengan baik, so I will keep it. Ini tuh yang buat S2, yang S1 tuh kayaknya aku belum bikin unboxingnya, maybe next time. Dan di video hari ini aku pengen jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai dunia perkuliahan, pokoknya about life in China. So without any further ado, langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Mengapa memilih kuliah di China? Why China, not Amerika, Kanada, or Jerman? Yang pertama alasannya adalah karena kualitas pendidikannya. Kalau di China itu dia menerapkan konsep teori plus praktek. Jadi bukan sekedar teori. This is what I found. Karena menurut aku kalau teori itu cuman kayak di otak, kayak menghafal gitu, bakalan cepet lupa. Jadi kalau misalnya ada teori, mendingan ada praktek gitu. Let's say misalnya kita corporate class atau negotiation class, kita dikasih kesempatan buat praktek negosiasi, entah itu negosiasi barang, produk, dan juga lain sebagainya. Pokoknya karena kualitas pendidikannya itu gabungan antara teori dan praktek. Yang kedua, karena biaya hidup di China itu cukup terjangkau. Menurut aku biaya hidup di China itu masih affordable. Kalau misalnya kalian di Yixian Chengshi, kota-kota tahap 1 kayak misalnya Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, itu kayaknya biayanya sedikit lebih mahal dibandingkan kota-kota versi 2 atau二线城市. Yang ketiga adalah karena peluang karir di dunia internasional. Nah, teman-teman mungkin agak bingung atau misalnya masih kayak, ih masa sih kayak gini? Iya guys, aku boleh menjadi salah satu bukti. Menurut aku kalau kalian bisa bahasa Mandarin, kalian punya kesempatan yang lebih besar dibandingkan teman-teman yang nggak bisa bahasa Mandarin. Kenapa? Karena teman-teman yang punya kemampuan berbahasa Mandarin itu cenderung akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih banyak dan juga gajinya itu lebih tinggi. Setahu aku kalau misalnya kalian bisa Mandarin dan kalian fresh graduate, itu biasa ada di angka 8 juta itu startnya guys. Tapi ada beberapa teman-teman aku juga yang gajinya langsung 10 juta, bahkan 12 juta juga ada. So, belajarlah bahasa Mandarin mulai dari sekarang karena itu akan meningkatkan kemampuan skill kamu baik dalam berbahasa dan juga meningkatkan income kamu ke depannya. Next, pertanyaan kedua yaitu bagaimana proses pendaftaran ke universitas di China. Kalau untuk prosesnya itu sebenarnya nggak sulit guys, tapi untuk persiapan dokumennya itu akan lebih sulit. Ini tuh ada beberapa dokumen yang menurut aku penting dan harus dipersiapkan kalau misalnya kalian di dalam tahapan SMA 3. Itu yang pertama itu pastinya transkrip bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Yang kedua itu surat rekomendasi. Kalau misalnya kalian SMA, surat rekomendasinya berarti diberikan oleh guru bahasa Mandarin kalian. Kalau bisa dia itu statusnya profesor. Kalau misalnya dia nggak profesor, nggak apa-apa, minimal ya S2, kalau nggak ya S1. Kemudian berikutnya adalah motivation letter, yaitu niat kamu dan kenapa kamu pengen kuliah ke China, serta misalnya kalau kamu apply untuk beasiswa ya pastinya kamu harus tulis motivasi kamu apa supaya kamu bisa dapat beasiswa ini. Kemudian itu juga ada pengajuan aplikasi melalui 2 portal. Yang pertama kalau misalnya kalian Chinese Government Scholarship atau beasiswa pemerintah China, itu di CGS. Jadi kalau nggak salah csc.edu.cn itu apply di sana. Kemudian satu lagi apply di portal sekolah. Intinya untuk semua dokumen yang kalian upload itu wajib berbahasa Chinese atau berbahasa Inggris. Tapi kebanyakan teman-teman aku sih apply-nya yang Chinese. Jadi mereka siapin dokumennya Chinese, dan kalau misalnya kalian nggak punya yang Chinese, kalian boleh bawa yang bahasa Indonesia, terus kalian ke notaris atau penerjemah tersumpah untuk dilakukan penerjemah, kemudian nanti akan ada capnya. Jadi ini tuh sesuai dengan data Indonesianya. Jadi Indonesia to Chinese, kemudian Chinese-nya udah ada, dicap dan juga diarsipkan yang bahasa Indonesianya. Nah, setelah semua dokumen nanti udah terkumpul, udah siap, barulah kalian apply ke portal universitasnya. Jadi prosesnya dari persiapan dokumen, terus penerjemahan, kemudian apply langsung di portal sekolah dan juga portal beasiswa.
Pertanyaan ketiga adalah apa keuntungan mengikuti program berbahasa Inggris di China? Kalau misalnya menurut aku sih Inggris atau Chinese itu dua-duanya bagus, apalagi di China ya. Inggris mereka juga oke-oke banget, dan sebenarnya di China itu mereka juga ada pengujian level bahasa Inggris sih. Biasanya kan TOEFL, IELTS, TOEIC yang lebih terkenal, tapi di China itu ada kayak Yingyu Siji, Yingyu Paji kayak gitu. Jadi Inggris mereka di sana juga levelnya juga lumayan, dan pengajaran profesor dalam bahasa Inggris tuh juga oke sih menurut aku. Aku juga pas S2 itu ada kelas yang bahasa Inggris, negotiation class. Aku udah lupa kelasnya namanya apa, tapi itu ada negotiation dalam bahasa Inggris gitu. And then menurut aku gurunya oke dan memadai. Nah, kalau misalnya keuntungannya ngambil bahasa Inggris sih menurut aku kalian itu hidup di lingkungan yang kayak bilingual. Jadi kalian kelasnya pakai bahasa Inggris, tapi di satu sisi kalian juga bisa belajar bahasa Mandarin karena kalian berkembang dan tumbuh di lingkungan yang berbahasa Mandarin. You learn a lot about different vocab ya, kayak vocab-vocab misalnya dalam ekonomi, kalau misalnya kalian ambil jurusan ekonomi, atau misalnya vocab-vocab hukum kalau misalnya kalian ambil jurusan hukum. Nah, ini tuh tergantung kalian. Tapi menurut aku growing either kalian pakai bahasa Inggris atau bahasa Chinese, menurut aku dua-duanya bagus dan akan memberikan efek ke kamu juga sih sebenarnya. So either Chinese or English itu dua-duanya bagus. Berikutnya pertanyaan keempat adalah bagaimana kehidupan kampus di China? Menurut aku kehidupan kampus di China itu so far unik ya guys. Jadi dia itu kayak ada kehidupan pas kalian sekolahnya, juga ada leisure time kayak waktu free buat kalian main-main gitu. Terus ada kelas malam juga. Jadi dia itu kayak kombinasi kalian tumbuh dan berkembang di suatu tempat yang bukan hanya mendapatkan ilmu tapi juga mendapatkan relasi. Univ-univ di China itu punya banyak sekali lab, cuman karena aku kan ekonomi jadi nggak lab-laban gitu. Mungkin kalau kalian masuk chemistry kayak kimia, fisika gitu, mungkin kalian bakalan sering masuk lab, atau misalnya kalian ambil jurusan yang memang butuh lab. Dan ada temenku yang S3, dia juga ada, maksudnya dia learningnya itu di lab. Jadi aku sebelumnya nggak pernah sih di lab, tapi ya pokoknya univ di China itu banyak sekali lab-labnya. Lab-labnya itu berstandar internasional. Terus ada banyak banget perpustakaan digital, kayak misalnya di library sekolahku tuh kalau misalnya kalian mau reservasi gitu juga bisa. Jadi dia itu reservasinya pakai handphone, dan kita tuh sebenarnya bisa tahu loh dalam 1 tahun itu kita di perpus tuh berapa lama gitu belajarnya. Dan menurut aku ini tuh bisa memotivasi aku gitu loh. Kayak misalnya, oh hari ini aku udah belajar belum? Kalau misalnya aku belum belajar, aku kayak cek handphonenya kayak, oh ya hari ini aku ada jadwal atau kegiatan untuk belajar gitu ke perpus. Apalagi pas skripsi guys, itu kayak literally the whole day duduk di perpus, terus kayak ini gimana ya, terus kayak bingung ini gimana ya, ini udah bagus belum. Jadi ya menurut aku itu sih mungkin kehidupan keduniaan di kampus. It's all about living happily, tapi di satu sisi kalian juga punya leisure time sendiri. Jadi kalian dituntut untuk time management yang baik. Berikutnya adalah apa tantangan terbesar saat kuliah di China? Menurutku tantangan terbesarnya adalah kesiapan mental dan juga bahasa. Yang pertama itu kenapa kesiapan mental? Karena di China itu sebagai WNA gitu ya, kalau kalian baru pertama kali ke China itu banyak sekali kultur yang berbeda. Kalian pasti bisa culture shock menurut aku. Dan di China itu ada banyak sekali hal-hal yang berbeda dengan di Indonesia, kayak misalnya akan menggunakan sumpit, terus misalnya ke toilet gak ada bidet, kayak hal-hal kayak gitu yang menurut aku harus pelan-pelan kita receive gitu sih, pelan-pelan kita menerima culture shock itu. Kemudian berikutnya adalah bahasa. Kenapa bahasa? Karena bahasa itu alat komunikasi guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa bahasanya, itu menurutku susah sih. Let's just be realistic. Kalau misalnya kalian butuh sesuatu, butuh pertolongan, kalian butuh ngomong, dan kalian nggak bisa bahasanya, itu bakalan bikin kalian sendiri pusing, sendiri lelah. That's why menurut aku penting banget punya satu orang atau satu teman Indonesia di universitas yang kalian akan tuju gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris, mungkin roommate kalian juga memang nggak bisa bahasa Inggris, ya cocok gitu. Let's be true. Kalau misalnya kalian pengen ke China, ya minimal kalian bisa berbahasa Mandarin sedikit-sedikit yang kayak yang daily gitu. Kayak misalnya ni hao, chi fan le ma, ni zai kan ma, kayak gitu. Berikutnya adalah apakah perlu belajar bahasa Mandarin sebelum kuliah di China? Menurut aku penting banget. Ini tuh fun fact ya, dari pengalaman aku tuh HSK 5 guys. Dan pas aku pertama kali belajar S1 di NCUT itu
cukup susah. Aku bahkan bikin notes dan catatan ekonomi itu dalam 3 bahasa. Jadi aku tulis Mandarinnya dulu, baru Inggrisnya dulu, baru Indonya dulu. Itu mungkin ada kurang lebih selama 4 bulan aku kayak gitu, dan akhirnya pelan-pelan aku mulai mengerti apa yang guru ucapkan, apa yang guru minta, dan juga mengerjakan tugas yang guru berikan. Sebelum itu aku merasa kayak, oh my god, apakah aku salah ya mengambil jurusan ekonomi? Apakah aku harusnya ngambil jurusan bahasa aja? Tapi setelahnya aku merasa jurusan ini tuh bisa jadi alat pengembangan karir aku ke depannya. Dan menurutku itu penting belajar bahasa Mandarin sebelum kuliah di China. Supaya apa? Supaya membantu kalian lebih memahami aja. Dan menurutku sekarang kalau misalnya aku bisa balik ke umur 17ku saat aku pertama kali kuliah di NCUT, I will tell myself untuk mempelajari kamus-kamus bahasa ekonomi kayak misalnya inflasi, deflasi, money changer, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pelajaranku, kayak aku bisa mempersiapkan vocabnya terlebih dahulu sebelum aku ke China. Pertanyaan berikutnya adalah, ada beasiswa apa saja di China? Kalau menurutku beasiswa itu banyak sekali, dan yang paling terkenal tuh yang pertama yang Chinese Government Scholarship atau yang CSC, atau yang lebih dikenal dengan CGS, kedua itu Confucius Institute Scholarship, yang ketiga itu Belt and Road, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih lanjut, aku taruh di sini linknya atau di bawah sini. Itu kalian bisa langsung search, ada di sana lengkap banget. Jadi nggak akan aku jabarin satu persatu di video ini. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa sih perkiraan biaya hidup mahasiswa di China? Ini tuh menurut aku jawaban yang susah-susah gampang ya guys, karena menurut aku setelah aku listing itu sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 renminbi per bulan. Kenapa aku mengtaruh nilainya itu di angka segitu? Karena aku sudah berpengalaman kayak S1 dan S2 itu kurang lebih cukup sama. Mungkin S1 lebih hemat sedikit karena nggak terlalu banyak yang harus di print. Nah, tapi kalau untuk S2 ini tuh beda guys, kayak banyak sekali yang harus di print. Ketika kalian ketemu dosen, apalagi dosenku yang cukup strict itu, dia pengen ngebahas istilahnya mind mapping dari skripsi aku itu dalam bentuk kertas biar bisa dicoret-coret. Nah, dan aku merasa kalau misalnya digital and paper, jujur aku lebih bisa mengingat atau menghafal dengan menggunakan paper. Jadi aku punya satu cara sendiri buat menghafal di paper daripada di digital. Menurut aku digital tuh bisa kayak mataku tuh capek gitu guys, jadi aku kurang tahu. Tapi sekali lagi kalau misalnya kalian di Yixian Cengshi itu biasanya di sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 renminbi. Pertanyaan berikutnya adalah, apa saja peluang karir setelah lulus dari universitas di China? Kalau menurut aku banyak ya guys, ada sektor teknologi, perdagangan internasional, diplomasi, perusahaan multinasional, pokoknya banyak banget. Bahkan menurut aku kalau kalian bisa Mandarin yang level advance gitu ya, HSK 5-6 itu kayaknya cari pekerjaan itu cukup oke, cukup mau dibilang mudah juga nggak mudah, tapi sebenarnya cari pekerja ini cocok-cocokan dengan perusahaan. Kadang kalian suka perusahaannya merasa kamu biasa aja, kamu bakalan didis. Atau misalnya menurut perusahaan kamu itu oke, tapi sebenarnya kamu sendiri nggak suka dengan pekerjaannya. Jadi menurut aku ini cocok-cocokan. Penguasaan Mandarin ini juga menjadi nilai tambah besar bagi kamu yang sudah lulus. Menurut aku kalau misalnya kalian bisa bahasa Mandarin sih oke banget sih, kalian bakalan mendapatkan pekerjaan yang bisa dibilang oke lah daripada teman-teman yang nggak bisa bahasa Mandarin. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sistem asrama untuk mahasiswa internasional? Based on my experience, untuk asramanya itu dibagi ya guys. Kalau yang NCUT itu kebetulan aku bayar, jadi aku dapetnya yang double room. Tapi kebetulan karena COVID, temen aku kayak balik ke negaranya, terus aku tinggalnya sendiri, jadi kayak dapet double room tapi sebenarnya tinggal single room, cukup kurang lebih selama 2 tahunan lebih. Kemudian untuk yang di Shuffle ini, kebetulan karena aku dapet beasiswa pemerintah full dan asramanya itu di cover, jadi aku tinggalnya di dormitory bareng roommate aku yang orang Vietnam. Nah, untuk dormitory yang di Shuffle aku kurang tahu berapa. Kalau yang untuk di NCUT itu sekitar 18.000 kalau nggak salah, tapi aku udah lupa guys, itu udah kayak cukup lama banget. 18.000 selama kurang lebih 2 semester atau selama 1 tahun. So that's all for today's video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan seputar kehidupan di China, go hit me up di kolom komentar, ataupun kalian bisa DM Instagram, TikTok, and see you on my next video. Bye bye.